Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Kamis, 6 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Cawan Penderitaan. Cawan penderitaan. Firman Tuhan terambil dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan keteladanan bahwa kehidupan kami tidak selalu harus lepas daripada penderitaan, tatkala penderitaan tersebut memang sesuai dengan kehendak-Mu dan membawa kebaikan buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Ayat yang luar biasa, bagaimana Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ayat ini tidak bisa dimaknai sebagaimana Yesus berusaha berjuang untuk lepas daripada cawan penderitaan. Yesus tidak menginginkan kematian di kayu salib, karena itu menakutkan buat pribadinya. Makna dari ayat ini tidak bisa ditafsirkan seperti demikian. Namun makna daripada ayat ini menekankan sedemikian besar penderitaan yang luar biasa. Dan juga ini mewakili tentang kondisi manusia. Pada saatnya ada saatnya kita tidak bisa menghindar tatkala sesuatu itu harus dijalankan karena ada rancangan dan rencana Allah yang lebih luhur, lebih mulia, lebih agung untuk kita lakukan. Sahabat seperjalanan, ilustrasi yang sangat sederhana adalah tatkala para wanita yang berumah tangga sangat tahu dengan jelas bahwa mengandung, apalagi kemudian proses melahirkan, itu adalah perjuangan penderitaan yang sangat luar biasa. Namun mengapa banyak ibu-ibu tetap tatkala dia kemudian berumah tangga, dia menginginkan kelahiran seorang anak? Karena dia tahu di balik semua penderitaan itu akan ada keindahan tatkala seorang anak menjadi anugerah yang luar biasa terlahir ke dalam rumah tangganya. Jarang sekali seorang ibu memikirkan tentang penderitaan melahirkan, karena kebahagiaan yang akan didapatkan dari penderitaan itu jauh lebih tinggi daripada penderitaan proses melahirkan itu sendiri. Sahabat seperjalanan yang sudah berumah tangga termasuk saya, yang menyaksikan anak-anak yang dianugerahkan terlahir dari keluarga rumah tangga saya pribadi, maka memang melihat perjuangan yang luar biasa dari istri yang melahirkan, kemudian sampai kemudian proses melahirkan pun saya mendampingi di samping istri tercinta. Maka penderitaan itu bukan lagi menjadi sebuah persoalan, karena penderitaan yang dialami akan menghasilkan hasil yang sangat membahagiakan. Bagaimana anak yang menjadi anugerah kebahagiaan dalam rumah tangga terjadi. Itu adalah ilustrasi sederhana dari penderitaan yang ditanggung yang menghasilkan sebuah karya keindahan di dalam Kristus Yesus, yaitu tatkala kita menikmati karya keselamatan dalam Kristus yang melewati yang namanya Via Dolorosa, jalan penderitaan, dan kita menikmati yang seharusnya kita akan mati dalam kekekalan, kita akan terbuang dari hadapan Allah, kita tidak akan bisa menikmati anugerah keselamatan dan anugerah surgawi yang disediakan oleh Allah dalam kehidupan kekal. Kita tidak akan menikmati kebangkitan di dalam Kristus, kebangkitan yang kemudian kita memasuki sebuah tahapan kebahagiaan kekal di kemudian hari. Dan itu Yesus jalankan, sehingga apa yang diucapkan dalam doa Yesus, "Kalau boleh cawan ini lalu daripada aku, namun bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi." Pelajaran apa yang kita dapat tatkala Yesus bergumul di Taman Getsemani? Yesus memberikan contoh keteladanan kepada setiap kita masing-masing, bahwa kehidupan ini tatkala kita memang diizinkan melewati penderitaan, dan penderitaan itu adalah sesuatu yang agung dan mulia, dan penderitaan itu sebagai sebuah kepercayaan. Bisakah kita menghindari penderitaan? Ada penderitaan yang kita bisa hindari. Kita tidak mau. Kalau kita berbicara tentang anak dan cucu kita, dan saya mengurus sedemikian banyak anak-anak yang saya asuh, keluhan-keluhan yang terjadi betapa susahnya sekolah, ulangan, PR,
menghadapi guru yang tidak menyenangkan, menghadapi teman-teman yang membuli dirinya di sekolah, dan sedemikian banyak problem yang terjadi. Kita tidak pernah menghentikan anak kita untuk berhenti sekolah. Kita akan terus mendorong, akan melanjutkan studi dan pendidikan, karena akan ada hasil yang jauh lebih indah daripada penderitaan dalam proses pendidikan. Demikian juga di dalam kehidupan lainnya. Tatkala kita berjuang, bagaimana kita bisa menjaga rumah tangga dengan baik. Tatkala kita berjuang dalam pekerjaan, kita hidup dalam kekudusan. Kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita tidak melakukan penipuan. Kita tidak merugikan orang lain. Semuanya menimbulkan sebuah penderitaan. Orang-orang yang culas, orang-orang yang berlaku bohong, orang-orang yang menipu, dia seringkali melewati jalan-jalan yang jauh lebih mudah. Dan hasilnya dalam waktu sekejap bisa didapatkan. Namun apa yang terjadi? Maka di kemudian hari semua jalan yang mudah, namun jalan tersebut adalah jalan berdosa, jalan orang-orang fasik. Jalan orang-orang yang meninggalkan Allah akan berakhir dengan penderitaan yang jauh lebih berat. Dengan demikian sahabat seperjalanan, sebagaimana Rasul Paulus, aku seperti prajurit, aku seperti petani, aku seperti olahragawan. Ketiga profesi ini yang catatan dalam surat Timotius memberikan gambaran penderitaan yang memang layak untuk dijalani. Penderitaan yang memang harus dijalani dengan penuh kesukacitaan. Karena proses setelah melewati penderitaan akan ada kemenangan, akan ada kesukacitaan, akan ada hasil yang kita dapatkan. Dan senyum yang kita akan dapatkan adalah seringkali melewati air mata. Namun tatkala kita tidak pernah melewati air mata dan kita ingin hidup selalu tersenyum, maka itu adalah perkara sesuatu yang seringkali itu jalan yang menyimpang yang terjadi. Sahabat seperjalanan, dalam suasana Kamis Putih besok Jumat Agung, kemudian pada hari Minggu kita akan melaksanakan hari Paskah. Biar kita boleh memaknai sebuah karya Kristus yang maha sempurna dalam minggu-minggu Paskah ini. Kita sungguh boleh mendalami bagaimana kebenaran itu harus menyatu di dalam kehidupan kita. Dan tatkala kebenaran itu menyatu dalam kehidupan kita, maka paket yang kita sering harus terima juga adalah paket penderitaan yang layak kita jalani, yang layak kita berproses di dalamnya, yang layak kita lalui dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan, karena kita tidak berjalan sendiri. Sahabat seperjalanan, biarlah kita bisa memilah. Jangan terus berkeluh kesah kalau memang ada penderitaan yang harus kita lalui. Jangan terus bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan tatkala kita melewati berbagai macam problem kehidupan, karena kita hidup dalam kebenaran, kita melewati masa-masa penderitaan. Tuhan akan gantikan semuanya. Air mata menjadi sukacita, penderitaan akan menjadi kebahagiaan. Masa-masa sulit akan menjadi masa-masa kemenangan. Dan segala sesuatu yang terjadi yang tidak menyenangkan kita akan Tuhan ubahkan dengan kesukacitaan kekal di kemudian hari. Dengan demikian kita akan menjadi pribadi-pribadi yang hidup sebagai anak-anak yang berkata seperti Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku yang terjadi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan tentang cobaan penderitaan. Kami diberikan pembekalan kebenaran firman Allah yang luar biasa pada hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.